Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rizka Bariroh, NIM T 2019-8123. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat proyek mikrobiologi pembuatan tempe dari non-kedelai, yaitu saya menggunakan kacang hijau atau Vigna radiata. Kacang hijau ini merupakan kingdom plantae divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida ordo Fabales famili Fabaceae, genusnya Vigna dan spesies Vigna radiata. Kacang hijau ini biasanya diolah sebagai bubur kacang hijau, bakpia, hingga minuman kacang hijau. Dalam kacang hijau ini terdapat kandungan seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, mineral, serta asam folat yang baik untuk tubuh kita. Untuk melihat bagaimana proses pembuatan tempe dari kacang hijau ini, mari kita lihat bersama-sama video berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan tempe dari kacang hijau ini, yang pertama yaitu mencuci bersih kacang hijau dan memisahkan kacang hijau yang berkualitas baik dan yang sudah jelek. Nah, biasanya kacang hijau yang sudah jelek itu biasanya mengambang, ketika diberi air itu mengambang, dan yang terendam itu biasanya kacang hijau yang baik. Nah, fungsi dari pencucian ini selain untuk membedakan kacang hijau yang baik dan buruk, juga untuk membersihkan kacang hijau dari kotoran-kotoran. Nah, kemudian setelah dirasa kacang hijau sudah bersih dari kotoran-kotoran, mungkin dari kulitnya, debu gitu, itu direndam. Kacang hijau direndam kurang lebih 8 jam, minimal 8 jam. Saya merendam kacang hijau ini semalaman menggunakan wadah tertutup agar kacang hijau ini tidak terkontam dengan benda-benda lain, karena kalau tidak benar-benar bersih, tempe yang akan tempe ini akan gagal seperti itu. Jadi harus benar-benar bersih. Nah, ini kacang hijau yang sudah saya rendam selama semalaman. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan kacang hijau dari kulitnya. Tapi saya tidak membersihkan semuanya agar bisa teridentifikasi bahwa ini dari kacang hijau. Ini hasil kacang hijau yang sudah dibersihkan dan ini kulit kacang hijaunya. Setelah itu kacang hijau yang sudah bersih akan saya kukus. Nah, jadi seperti ini. Proses pengukusan ini dilakukan hingga kacang hijau benar-benar lunak, dan setelah itu diangkat dan dibiarkan hingga ke suhu ruang, dan kacang hijau dipastikan benar-benar kering untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah kacang hijau benar-benar kering, proses selanjutnya yaitu pemberian ragi tempe. Nah, ragi tempe ini diaduk secara merata pada kacang hijau. Sebelumnya saya menyiapkan plastik terlebih dahulu sebagai tempat tempe ini. Plastiknya itu dilubangi menggunakan tusuk gigi atau garpu, dan saya menggunakan garpu untuk melubangi plastik. Nah, kacang hijaunya dimasukkan dalam plastik.
Dan setelah kacang hijau ini dimasukkan dalam plastik, kita harus menunggu kurang lebih 2-3 hari. Nah, ini setelah kurang lebih 36 jam diletakkan di rak yang memiliki sirkulasi udara yang baik, tempe dari kacang hijau pun jadi dengan tanda terdapat jamur putih tersebut. Nah, ketika dipotong maka akan jadi seperti ini.